Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wudu merupakan cara umat Islam untuk mensucikan diri dalam membersihkan hadas kecil sebagai salah satu syarat untuk ibadah sholat. Namun sebagian orang mungkin belum tahu banyak mengenai wudu. Ibadah tidak akan sah jika wudu kalian batal. Maka dari itu akan dibahas apa saja yang membatalkan wudu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan umat Islam untuk membersihkan dirinya dari hadas ketika ingin melaksanakan sholat. Hal tersebut sudah ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan maka kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu. Ketika sudah berwudu artinya tubuh kita sudah bersih dan suci, lalu siap untuk melaksanakan sholat. Namun ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudu jika kamu melakukan beberapa hal yang disengaja maupun tidak. Berikut adalah hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, muntah. Muntah adalah keluarnya makanan atau minuman dari dalam perut, keluar lewat mulut. Tidak hanya saat puasa, muntah ketika setelah berwudu juga dapat membatalkan wudu. Namun hal ini ada dua pendapat dalam mazhab Hanafi. Muntah dapat membatalkan wudu jika seseorang muntah dalam ukuran mulut yang penuh. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, muntah tidak dapat membatalkan wudu. Hal tersebut karena Rasulullah pernah muntah setelah wudu dan ia tidak mengulang wudunya lagi. Yang kedua, hilang kesadaran. Hilang kesadaran yang dimaksud adalah gila, pingsan, mabuk dan hal-hal lainnya yang membuat seseorang tidak sadarkan diri, termasuk tidur. Tidur juga dapat membatalkan wudu. Hal ini karena tidur beberapa fungsi anggota tubuh jadi berhenti beroperasi dan membuat tubuh tidak sadar. Sesuai dengan hadis riwayat dari Abu Daud dikatakan bahwa mata adalah pengawal dubur. Oleh karena itu barang siapa yang tidur maka dia wajib berwudu. Yang ketiga, keluarnya hadas dari kemaluan. Segala yang keluar dari kemaluan seperti kencing, buang air besar, air madhi, air mani, air wadi atau juga kentut dapat membuat wudu kita batal. Semua itu adalah hadas. Ada hadas kecil dan juga hadas besar. Untuk hadas besar harus dibersihkan dengan mandi wajib. Abu Hurairah dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa Allah tidak akan terima sholat seseorang dari kamu jika dia berhadas sehingga berwudu. Yang keempat, keluar darah dan nanah. Darah dan nanah walaupun tidak keluar lewat kemaluan maupun mulut juga dapat membatalkan wudunya seseorang. Menurut suatu mazhab, wudu akan batal jika darah mengalir atau keluar dari tempat yang wajib disucikan. Namun jika hanya satu tetes atau dua tetes maka wudu tidak batal. Hal tersebut sesuai dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah mengatakan, wudu hendaklah dilakukan bagi setiap darah yang mengalir. Yang kelima, menyentuh kemaluan. Setelah berwudu seharusnya kita tidak boleh menyentuh area kemaluan, baik kemaluan kita sendiri ataupun orang lain. Kemaluan pada dasarnya memiliki najis dan hadas, maka dari itu kita dilarang menyentuhnya ketika setelah berwudu tanpa ada batas. Larangan ini juga telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membawa tangannya ke kemaluannya tanpa ada yang membatasi maka wajib berwudu. Yang keenam, tertawa keras. Ketika sedang sholat dan sudah berwudu, umumnya kita harus memiliki sikap yang sopan karena beribadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita tertawa dengan keras dan terbahak-bahak maka otomatis salat kita batal dan juga wudu kita ikut batal. Perbuatan ini bertentangan dengan sikap saat kita ingin bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, makan daging unta. Makan ketika sudah berwudu tentunya akan menyisakan kotoran di mulut. Hal ini bisa diatasi dengan minum air putih.
Namun jika yang kamu makan adalah daging unta, maka kamu harus mengulang kembali untuk berwudu. Memakan daging unta baik matang maupun mentah akan membatalkan wudu seseorang. Hal ini telah diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad. Rasulullah bersabda bahwa berwudu karena makan daging unta dan kamu tidak diminta untuk berwudu karena makan daging kambing. Yang kedelapan, memandikan mayat. Seseorang yang memandikan mayat tentunya menyentuh semua bagian tubuh mayat tersebut. Jika orang itu sudah berwudu dan tidak sengaja menyentuh kemaluan dari mayat, maka dapat dinyatakan wudunya batal. Ia harus mengulang kembali untuk berwudu agar dirinya suci kembali. Hal ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Abu Hurairah berkata, sekurang-kurangnya dia hendaknya berwudu, karena biasanya tangan mereka tidak terselamat dari menyentuh kemaluan mayat. Yang kesembilan, ragu saat wudu. Ketika kamu berwudu, sebaiknya kamu harus yakin bahwa semua hadas yang ada di tubuhmu itu sudah bersih. Namun ketika kamu ragu akan kebersihan tubuhmu dari hadas, maka wudu akan dinyatakan batal. Mazhab dari Maliki dijelaskan bahwa barang siapa yang merasa yakin bahwa dirinya suci, kemudian dia ragu tentang hadas, maka dia wajib berwudu. Yang ke-10, hal yang wajib mandi. Hal yang membatalkan wudu pada bagian ini adalah hal yang mewajibkan kamu untuk mandi, agar hadas bisa hilang dari tubuh. Beberapa hal yang membatalkan wudu dan mewajibkan kamu untuk mandi meliputi melakukan hubungan seksual, keluar air mani, dan orang kafir yang masuk Islam. Jika kamu melakukan salah satunya, kamu harus mandi hadas terlebih dahulu, lalu berwudu. Hal ini telah ada pada mazhab Hambali yang menyatakan bahwa wudu akan menjadi batal setiap perkara yang mewajibkan mandi kecuali meninggal. Yang ke-11, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahramnya itu tidak boleh. Oleh karena itu, ketika sudah berwudu dan kamu sengaja atau tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, bersentuhan dengan orang lain yang bukan mahramnya itu tidak boleh. Oleh karena itu, ketika sudah berwudu dan kamu sengaja atau tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, maka kamu harus mengulangi kembali untuk berwudu. Itulah 11 hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.